Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kahfi 512 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita kembali bertemu di channel Al-Kahfi, di mana malam hari ini kita sudah mendekati hari-hari terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Sahabat Al-Kahfi rahimakumullah, sebelum kami lanjutkan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Kita bisa mengoptimalkan diri kita untuk beramal beribadah pada bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang produktif, yang mempunyai tujuan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Diibaratkan seorang yang pandai bersyukur adalah bagaikan seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Akhirnya dia di tengah jalan kecapean karena panas, hingga dia menemukan sebuah pohon besar, dan pohon itu pohon beringin. Dia termenung di sana, sementara dia juga melihat di depan pohon, di belakang pohon beringin, di depan dia berteduh itu ada pohon labu atau pohon semangka. Kemudian dia sempat berpikir, capek-capek begini, kenapa ya Allah itu kok nggak adil? Karena melihat pohon beringin ini pohonnya besar tapi buahnya kecil, sementara itu pohon labu, pohon semangka kecil tapi buahnya besar. Singkat cerita, dia kemudian tertidur. Setelah tertidur beberapa saat, dia kaget. Kenapa? Karena terjatuhlah buah beringin tadi, hingga dia kemudian terbangun. Saat itulah kemudian dia baru sadar bahwa apa yang dia pikirkan sebelum dia tertidur tadi adalah keliru. Ternyata inilah keadilan Allah, bahwa seandainya yang jatuh pas saat saya tidur tadi adalah pohon beringin dengan buah yang besar, maka mungkin aku sudah tidak bisa bangun lagi, gitu ya kira-kira. Atau mungkin saya minimal saya masuk UGD. Nah itulah syukur, begitu ya. Tapi mestinya kita sebagai seorang mukmin memahami konsep syukur itu tidak seperti itu. Artinya tidak harus sampai kemudian kita harus dipertontonkan kenapa kita harus bersyukur dengan kejadian-kejadian yang baru menyadarkan kita, kemudian kita mau bersyukur. Tapi bersyukurlah sepanjang waktu, sehingga kehidupan kita itu akan semakin bahagia, gitu, karena selalu bersyukur. Sahabat Al-Kahfi rahimakumullah, yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan pada saudara rahmat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang selama ini menjadi panutan kita. Semoga dengan apa yang kita lakukan menjadikan sarana kita diakui menjadi umatnya, dan yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sahabat Al-Kahfi rahimakumullah, malam hari ini atau kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang bertajuk, mungkin sudah umum ya, yang teman-teman atau sahabat semua sering dengar, jangan lelah untuk beramal, atau bahasa Jawanya ojo leren dadi wong apik, kira-kira begitu. Sahabat Al-Kahfi rahimakumullah, manusia itu diciptakan oleh Allah, sudah ditakdirkan di nas dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia itu memiliki dua sifat yang memang itu tidak bisa dilepaskan, dimana kadangkala manusia itu mempunyai semangat yang luar biasa menggebu-gebu, bahkan melampaui ambang batas, gitu. Sholat yang wajib 17 ditambah sholat rakaat, sholat sunnah menjadi 40 rakaat sehari semalam. Tapi di satu sisi kadang dia keadaannya sangat down, sangat malas,
hingga kadang sholat wajib pun terlambat, bahkan terlupakan gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan sifat manusia yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha fataqwaha. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, sehingga kadang memang semangat, bahkan semangatnya luar biasa, gaspol, tapi memang kadang drop sampai kemudian dia kondisinya sangat-sangat pada titik nadir gitu ya. Keimanannya maksud saya. Jamaah rahimakumullah. Itulah yang kemudian kenapa manusia itu diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa menjaga semangat itu. Semangat untuk beramal, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk beribadah. Karena ya itu tadi, sifat manusia itu kadang down, kadang luar biasa gasnya gitu ya. Sehingga tidak jarang seorang muslim itu punya koleksi mushaf Al-Quran itu lebih dari 5, 10, kemudian dipampang di lemari, tapi ternyata hanya jadi pajangan ketika dia kondisinya sangat down tadi keimanannya. Tapi pas dia semangat mungkin akan dibaca semuanya begitu ya. Jamaah Al-Kahfi rahimakumullah. Sehingga kita tidak terasa tinggal 2 atau 3 hari lagi kita berpisah dengan Ramadan. Sehingga ibarat perlombaan itu, Ramadan itu bagaikan perlombaan lari. Kita lari estafet, lari maraton begitu. Seharusnya yang namanya konsep lari itu ya mungkin di awal-awal dia akan ya menjaga ritme, di tengah dia menjaga amunisi, menjaga nafas. Nah, di sepertiga terakhir itu dia mestinya ngegas, tenaganya dimaksimalkan hingga dia bisa melampaui lawan-lawannya, bahkan menjadi pemenang. Itulah ibarat Ramadan gitu. Artinya semangat itulah yang kemudian mestinya didapati dari seorang muslim gitu ya. Sehingga semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal itu senantiasa dijaga sampai akhir Ramadan. Nah, dalam salah satu riwayat Rasulullah pernah menyindir atau ya mungkin memberikan warning gitu ya kepada kita semua dalam salah satu hadis riwayat Ahmad nomor 188 yang bunyinya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatsratun faman kanat sitratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatsratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah setiap amalan itu ada masa semangatnya. Siapa yang semangatnya dalam koridor ajaranku maka ia sungguh beruntung. Namun siapa yang sampai futur, malas, tidak semangat hingga keluar dari ajaranku maka dialah yang binasa atau celaka. Sehingga jamaah sahabat Al-Kahfi rahimakumullah, untuk menjaga semangat itulah kita perlu ya tips, kita perlu yang namanya tips atau kunci-kunci sukses agar amalan-amalan itu bisa terjaga ke istiqomahannya. Jadi kalau kita itu jadi orang baik itu ya tidak ada riwayat mantan orang baik gitu. Jadi ojo leren dadi wong apik itu maksudnya begitu. Nah, tips-tips itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Saya menyampaikan di sini hanya 2 saja. Yang pertama, kita jadikan diri kita itu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memahami keutamaan amal. Itu yang pertama. Kunci yang pertama adalah pahamilah amal itu dan jaga terus dengan senantiasa mengingat-ingat keutamaan amal itu. Keutamaan amal yang bagaimana yang dimaksudkan itu? Keutamaan
di mana Allah itu menjanjikan kebaikan yang lebih banyak, pahala yang besar dan keutamaan yang lebih besar ketika kita melakukan amal itu. Contoh misalkan dalam satu riwayat hadis Bukhari nomor 657, Rasulullah mengatakan, laisa sholatu afqala 'alal munafiqina minas sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Yang artinya kurang lebih tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat isya dan sholat subuh. Atau dalam riwayat ini dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada keduanya atau kedua sholat itu, tentu mereka akan mendatangi masjid, mendatangi tempat sholat itu walaupun dia keadaannya sambil merangkak. Ini mengatakan Rasulullah ingin menekankan bahwa sebenarnya keutamaan sholat jamaah itu luar biasa besar gitu ya. Sehingga bahkan dikatakan di situ, bahkan kalian itu mengetahui keutamaannya, saya yakin kalian pasti akan datang ikut sholat berjamaah meskipun harus merangkak. Saking tahu keutamaan yang sangat besar itu gitu. Sehingga kebiasaan untuk senantiasa mengingat keutamaan atau faedah dari kita beramal itu senantiasa kita munculkan ya. Sehingga semangat untuk beribadah, semangat untuk berbuat baik itu akan senantiasa memacu diri kita. Atau mungkin dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lain begitu ya, Rasulullah pernah mengatakan yang artinya, barang siapa yang menunaikan sholat subuh secara berjamaah lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Dan di hadis itu Rasulullah mengatakan tamatin, 3 kali mengatakan sempurna, sempurna, dan sempurna. Itu kembali lagi Rasulullah menekankan keutamaan amal itu, yaitu sholat, atau kita sering menyebutnya sholat syuruk atau sholat isyraq. Itulah kemudian keutamaan sholat itu luar biasa, bahkan ditekan 3 kali kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah, ketika kita mengingat keutamaan itu, maka kita akan semangat untuk beramal baik, berbuat baik, beribadah gitu ya. Jadi itu tips yang pertama seperti itu. Kita hadirkan dalam diri kita itu mengingat-ingat keutamaan amal itu. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah sering-seringlah atau berkumpullah dengan orang-orang yang mempunyai semangat itu tadi gitu ya, atau orang soleh atau orang baik begitu ya. Kalau istilah di lagu atau tembangnya musisi itu wong kang soleh kumpulono, ojo cedak karo kebo kupak. Nah itu maksudnya itu dalam rangka menjaga semangat kita untuk beramal dan berbuat baik tadi gitu. Sehingga ketika kita mengalami kejenuhan, ketika mengalami lemah semangat, ketika mengalami down, semangat kita akan terpacu kembali melalui teman-teman kita itu. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Itu dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Al-Kahfi rahimakumullah tips yang kedua inilah yang mungkin sering kita contohkan di beberapa forum itu, bagaikan orang yang menjaga semangat dengan berkumpul dengan orang banyak itu bagaikan kalau diibaratkan itu sebatang kerupuk itu kalau dibiarkan di luar itu kan dia akan melempem ya, dia akan mengempis menjadi enggak kriuk lagi gitu ya. Nah ternyata konon kata para yang sudah melakukan barangkali gitu ya, itu konon katanya teorinya kerupuk itu agar kembali semangat, kembali renyah lagi, kembali keras lagi ketika dimakan, kerupuk yang sudah mengempis tadi gabungkanlah dengan sejumlah rombongan besar kerupuk-kerupuk yang masih seger gitu ya. Kalau istilah Jawa itu masukkan ke tombong kerupuk. Maka kerupuk yang tadinya melempem itu akan tertarik dengan energi-energi yang ada di sekitarnya itu menjadi kuat kembali.
Itu ibarat semangat kita ketika kita sering bertemu dengan orang baik, berkomunitas dengan orang baik, maka kita akan menjadi semangat. Sehingga carilah komunitas-komunitas yang memacu semangat kita. Jangan justru kita itu malas, malah cari komunitas, cari kelompok, cari gabungan, cari yang mendukung kemalasan kita. Ya udah bubar gitu ya. Artinya tadi titik nadir tadi benar-benar bahkan sampai ke level yang paling bawah ini. Dan itu tidak diperkenankan di dalam kita berislamnya. Sehingga minimal kalau dalam menjaga semangat itu tetap naik dan turun itu manusiawi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tapi mestinya grafiknya itu naik turun, tapi naik turunnya itu enggak ke bawah itu ya. Tapi minimal sejajar itu ya. Naik turun, tapi dalam level sejajar. Sehingga jemaah rahimakumullah, ini sudah memasuki babak akhir di bulan Ramadan. Mari kita semangat kembali untuk beramal, berbuat baik. Ojo leren lah jadi wong apik itu ya. Jadi ibaratnya kalau lari maraton kok kita semangatnya di awal, di tengah, habis itu ngeluh karena lemes, ya udah kita nggak mungkin akan jadi pemenang gitu. Apalagi setelah Ramadan gitu ya. Kita harus mampu menjaga amal-amal kebaikan kita yang selama Ramadan ini, sehingga setelah Ramadan kita akan mendapatkan bekas-bekas kebiasaan baik kita di bulan Ramadan gitu ya. Sehingga kita tidak dicap menjadi seorang muslim yang musiman atau seorang muslim takwa yang musiman ya. Jadi takwanya nek Ramadan tok, jadi bar Ramadan wis ilang. Sehingga dua tips tadi semoga mampu memberi motivasi pada kita. Pasca Ramadan kita coba semangati diri kita kembali. Yang pertama, ingat-ingat keutamaan amal. Yang kedua, carilah komunitas-komunitas yang baik. Sering-sering bersama dengan orang baik, sering-sering bersama dengan orang yang semangat dalam beramal, berbuat baik. Insya Allah kebaikan itu akan senantiasa terpacu dalam diri kita untuk kita lakukan. Jamaah sahabat Al-Kafi rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ada ibarat dalam bahasa Jawa itu juminten kecepet cendilo, mekaten atur kawula. Katok bedah ngwadah telo. Tentu saya banyak salah. Awit saking menika kula nyuwun pangapura. Beli durian dari Metese cukup sekian dan terima kasih. Buah nangka buah, rambutan kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Semangat untuk berbuat baik, ojo leren dadi wong apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.